Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan terkait tata cara penggunaan SISDM dengan login sebagai admin. Oke. Terlebih dahulu kita buka browser, bisa menggunakan Edge bawaan dari Microsoft, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau browser-browser yang lain. Selanjutnya kita ketikkan alamat dari SISDM yang telah terinstall. Kalau sudah, silahkan nanti ini sebagai admin ya, silahkan login sebagai admin, masukkan user dan passwordnya. Setelah login nanti akan langsung muncul halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini menyediakan berbagai macam informasi serta menyediakan statistik-statistik penting yang ada di rumah sakit. Oke, untuk dashboard ada data karyawan bulan Januari, dan bulan-bulan lainnya. Oke, lanjut. Untuk statistik juga tersedia karyawan keluar masuk, statistik gaji, asal karyawan, termasuk umur, juga pendidikan, terus status kepegawaian, PKWT 1, PKWT tetap, PKWT 2, karyawan tetap, THL, dan lain-lain. Di sini kita bisa ngeklik bagian jumlah karyawan. Untuk informasinya akan tersedia seperti ini. Ini juga menyediakan jenis kelamin, jadi masing-masing laki-laki, perempuan ada berapa, informasi SIP, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke menu karyawan. Menu karyawan di sini kita bisa menambahkan karyawan. Karyawan baru nanti bisa ditambahkan di sini. Data karyawan juga akan masuk. Terus kontak karyawan keluar, nanti semuanya sudah tertera di bagian menu karyawan. Kita masuk menu gaji. Nah, menu gaji ini dijelaskan setiap bulan pasti ada gaji yang harus dikeluarkan perusahaan. Oke, misalnya rumah sakit tertentu. Nah, setelah dirilis, karyawan akan mengetahui berapa sih jumlah atau besaran gaji yang diterima oleh karyawan nanti. Masuk ke tunjangan karyawan. Nah, tunjangan di sini ada tunjangan tetap, nominal bisa disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit masing-masing. Termasuk master jabatan bisa diedit, nanti bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, tunjangan NDO dan lain-lain. Untuk potongan saya jelaskan. Terkait potongan karyawan, nanti ini karyawan bisa dipilih NIK serta namanya. Nanti setelah dipilih, jumlah potongan akan disesuaikan. Nah, misalnya untuk potongan CDT nominalnya berapa, nanti bisa disesuaikan tergantung dari ketentuan rumah sakit. Untuk WFH juga bisa ditambahkan, terus potongan proret dan potongan keterlambatan. Oke, akan saya contohkan. Bisa dimasukkan tanggal karyawan tersebut dipotong pada tanggal berapa, misalnya CDT. Nanti bisa dipilih, setelah itu disimpan. Oke, untuk kepesertaan BPJS di sini akan muncul semua data karyawan. Dari sini nanti bisa diedit admin masing-masing. Ada BPJS Naker dan BPJS Kesehatan. Nah, nanti bisa diedit, misalnya menerima sudah sebagai peserta BPJS, nanti bisa dia, kalau tidak bisa pilih tidak. Untuk masuk cuti karyawan, seluruh data cuti karyawan akan masuk pada menu ini. Oke, ini adalah data cuti karyawan, semua karyawan akan masuk di sini. Seluruh entry akan ada di sini. Oke, masuk menu verifikasi. Jadi karyawan yang melakukan cuti yang sudah mengajukan lewat sistem, disetujui atau tidaknya nanti melalui menu ini. Nah, nanti kalau sudah setuju tinggal di approve saja. Oke, masuk ke menu master data. Master data ini ada master data departemen, bagian, unit, jabatan, level, profesi, dan lain-lain. Masing-masing perusahaan atau rumah sakit nanti bisa mengeditnya sendiri, menggantinya sendiri, bisa menambahkan dan juga bisa mengurangkan. Di
sini saya akan menjelaskan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM untuk login sebagai user atau login sebagai karyawan. Terlebih dahulu silahkan diakses halamannya. Setelah itu login seperti biasa, user dan passwordnya silahkan dimasukkan. Setelah itu sign in. Nah, setelah login akan tertera halaman seperti berikut. Langsung masuk dashboard. Dari dashboard tersebut akan tersedia informasi sisa cuti tahunan, jumlah cuti tahun bulan ini, lalu riwayat pengajuan cuti. Pada menu gaji karyawan akan tertera di sini setelah dirilis oleh bagian admin. Jadi gaji di sini bisa dilihat per bulan. Kita juga bisa melakukan printing. Misalnya karyawan ingin mengajukan kredit, biasanya kan harus mencetak slip gaji. Dari situ nanti slip gaji bisa dicetak masing-masing oleh karyawan yang memerlukan slip gajinya untuk dicetak. Jadi ini lebih paperless. Oke, untuk pada menu cuti ini saya akan kasih contoh untuk cuti tahunan. Setelah dipilih, nanti klik selanjutnya, jumlah lama cuti yang akan diambil, terus tanggal cutinya, NIK pengganti, tanggung jawab diserahkan kepada siapa, lalu nanti ada alasan atau keperluannya. Setelah itu silakan nanti klik lanjut. Nah, untuk penilaian ini, jadi nanti bagian admin bisa melakukan sharing, misalnya untuk koordinator unit IT. Nah, nanti dia bisa melakukan penilaian untuk karyawan pada unit IT tersebut. Nah, nanti bisa di-share lewat menu ini. Di bagian profil di sini bisa dilihat data diri karyawan masing-masing. Selain itu juga ada menu frequently asked question. Di sini pertanyaan yang biasanya muncul dari karyawan terkait jam kerja, presensi dan izin karyawan, serta pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di sign out setelah login karena data diri Anda sangat berharga. Baik, kita lanjut modul yang ketiga, yaitu modul untuk payroll. Seperti biasa, yang pertama adalah masukkan alamat. Oke, setelah berhasil, silakan masukkan user. Di sini tentunya menggunakan user dari payroll, serta passwordnya juga dimasukkan. Jika sudah berhasil masuk ke dalam dashboard, akan tertera nama karyawan yang bertugas sebagai payroll. Sedangkan untuk menu-menu pada SISDM payroll, diantaranya yang pertama ada dashboard, yang kedua ada gaji karyawan. Kita masuk gaji karyawan. Pada menu gaji karyawan akan tersedia total dari seluruh gaji karyawan. Dari sini petugas payroll dapat mendownloadnya, sedangkan gaji yang masih belum dirilis masih dapat dibatalkan melalui button batal selesai. Setelah itu bisa dilakukan perhitungan kembali sebelum diklik button selesai. Oke, kita masuk ke gaji dokter. Gaji dokter dengan gaji karyawan di sini kita bedakan karena memang formulanya berbeda antara gaji yang diterima dokter dengan gaji yang diterima oleh karyawan. Formula nanti dapat kita sesuaikan tergantung dari perhitungan atau rumus yang digunakan oleh perusahaan atau rumah sakit yang menggunakan SISDM kita. Oke, masuk ke tunjangan karyawan. Nah, tunjangan karyawan ini ada beberapa submenu lagi. Yang pertama ada tunjangan tetap. Silakan nanti perusahaan dapat mengedit sendiri, menyesuaikan berapa besaran nominal dari tunjangan tetap. Lalu ada tunjangan jabatan. Di sini masing-masing jabatan mempunyai nominal yang berbeda sehingga kita sediakan master untuk dapat menambahkan sesuai dengan nominal dan tunjangan yang dapat disesuaikan masing-masing perusahaan. Pada tunjangan NDO ini karyawan bisa dipilih, lalu tanggal kapan dia bertugas sebagai NDO.
Setelah itu disimpan, nanti dia akan otomatis masuk perhitungan gaji karyawan yang melaksanakan atau bertugas sebagai NDO tersebut. Lalu ada tunjangan malam, ini dikhususkan untuk unit yang melakukan 3 shift. Bisa diinputkan tunjangan malam nominalnya berapa, caranya masih sama. Dipilih NIK dan nama karyawannya, lalu dipilih tanggal, setelah itu disimpan. Tunjangan hari besar masih sama seperti sebelumnya untuk tata cara pengisiannya, tunjangan operasi, tunjangan lembur, dan tunjangan hari raya. Itu dia tunjangan karyawan. Masuk ke potongan karyawan. Nah, potongan karyawan ini bisa berupa potongan CDT, potongan WFH, potongan proret. Caranya sama. Untuk cuti karyawan, data cuti karyawan yang melakukan cuti akan tampil pada modul payroll dan juga modul admin. Karena di sini payroll memerlukan data untuk memastikan bahwa pada tanggal tersebut karyawan melakukan cuti. Pada submenu verifikasi cuti karyawan akan tampil seluruh karyawan yang melakukan izin cuti. Di sini payroll dapat melihat lalu approve atau juga dapat menolak karyawan-karyawan yang sedang mengajukan cuti. Nah, untuk menu laporan ini, laporan kita bisa pilih. Jadi selama dalam 1 bulan kita bisa melihat cuti yang diajukan oleh karyawan. Oke, demikian sedikit penjelasan terkait IC/SDM kami. Semoga bermanfaat dan saya harap Anda tertarik dengan produk kami. Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau email di sini jika tertarik dengan produk kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.